Pemerintah Kota Palu menggelar pasar murah bahan pokok bersubsidi dengan memanfaatkan fasilitas dari rumah ibadah gereja GPDI Eklesia dengan tujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Palu pada Kamis 11 Desember 2025. Pasar murah dengan memanfaatkan rumah ibadah tersebut diharapkan memperluas akses pangan terjangkau bagi masyarakat, khususnya jemaat gereja yang merayakan Natal. Pemerintah Kota Palu terus memperluas akses pasar murah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rumah ibadah pun dimanfaatkan menjadi pasar murah di Palu, Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi tingginya harga kebutuhan pokok pada akhir tahun. Warga antusias membeli beras, gula, minyak goreng, tepung, dan telur dengan harga subsidi, seperti beras premium dengan harga Rp50.000 per kilogram hingga minyak goreng dengan harga Rp32.000 per 2 liter. Kemarin kami sudah mulai dari Jalan Tangkasih, kemudian berlanjut di gereja di Jalan sekitar Patimura, terakhir di gereja ini, gereja GPDI. Ini kami laksanakan bertepatan dengan momen Tahun Baru ini, maka dilaksanakan di halaman gereja. Ya, tetapi bukan berarti dilaksanakan di halaman gereja ini warga-warga lain juga bisa hadir, ya, datang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Sementara itu, pihak gereja GPDI Eklesia menyambut positif kehadiran pasar murah karena dianggap bisa mempertahankan daya beli masyarakat jelang perayaan keagamaan. Karena ini adalah kali yang pertama untuk kami di lingkungan gereja, kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah karena pemerintah memang memperhatikan masyarakat ekonomi lemah, juga termasuk jemaat kami ada pilihan lokasi gereja kami, itu kami sangat senang sekali. Dan harapan kami supaya ke depan tidak hanya sekali ini, mungkin ke depan bisa diadakan lagi. Pemerintah Kota Palu akan menggelar lebih banyak pasar murah di tempat lain demi menjaga stabilitas harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara, mewartakan.